mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi pengaruh masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa subbab materi, diantaranya yaitu mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha, yang kedua mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang ketiga yaitu mengenai pola kehidupan masyarakat Indonesia di masa Hindu-Buddha, dan yang terakhir adalah peninggalan serta pengaruh ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas di video kali ini yaitu mengenai subbab materi teori-teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum saya membahas mengenai teori, pada kali ini saya akan lebih dahulu membahas secara singkat mengenai ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, kita akan membahas sekilas tentang ajaran agama Hindu. Agama ini merupakan agama yang muncul di India. Agama ini muncul dari percampuran kebudayaan antara suku Dravida dengan suku Arya. Dalam ajaran agama Hindu, ini ada yang namanya Hari Raya Nyepi, sedangkan kitab yang digunakan yaitu kitab Weda. Dalam agama Hindu terdapat dewa-dewa yang disembah oleh para penganutnya. Dewa utama atau dewa besar dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Dewa Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Nah, itu sekilas mengenai ajaran agama Hindu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ajaran agama Buddha. Agama Buddha ini lebih kepada ajaran kelanjutan dari ajaran agama Hindu. Agama Buddha sendiri juga lahir di India. Buddha sendiri itu berasal dari bahasa India yang berarti yang mendapatkan pencerahan sejati. Jadi pada dasarnya Buddha itu adalah seorang manusia yang dianggap sudah mencapai pencerahan sejati. Nah, dulu Buddha ini berasal dari ajarannya seseorang yang bernama Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini dianggap mendapatkan seseorang yang sudah mendapatkan pencerahan. Nah, akhirnya Siddhartha Gautama dikenal sebagai Buddha. Dalam agama Buddha ini terdapat sebuah hari raya yang disebut dengan Hari Raya Waisak. Sedangkan kitabnya yaitu kitab Tripitaka. Sebelum mengenal ajaran Hindu-Buddha di Indonesia, seperti apa sih sistem kepercayaan masyarakatnya? Nah, perlu kalian tahu bahwa di Indonesia sebelum adanya ajaran Hindu-Buddha sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia yaitu sistem kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme, apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Sedangkan untuk dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya, bagaimana sih Hindu-Buddha itu masuk di Indonesia? Nah, mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat yang memberikan pernyataan mengenai bagaimana Hindu-Buddha ini masuk di wilayah Indonesia. Pendapat-pendapat ini dikaitkan dengan kasta yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Nah, dalam ajaran agama Hindu terdapat yang namanya kasta. Jadi, dalam masyarakat Hindu ini membedakan seseorang dari kastanya. Nah, kasta ini dibedakan menjadi 4, yaitu kasta Brahmana sebagai kasta yang paling tinggi, kemudian ada kasta Ksatria, yaitu golongan-golongan para ksatria atau keturunan raja bangsawan. Yang ketiga adalah kasta Waisa,
di mana kasta ini adalah berisi golongan-golongan para pedagang. Selanjutnya adalah kasta Sudra. Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah kedudukannya dibandingkan kasta yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, beberapa pendapat mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini menjelaskan atau berpendapat bahwa ajaran atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dibawa masuk oleh kasta Brahmana atau golongan Brahmana. Teori ini didukung oleh seorang tokoh yaitu J.C. Van Loo. Nah, teori ini didasarkan pada peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang dimana terutama dalam bentuk prasasti. Dalam prasasti tersebut itu terdapat tulisan dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini terdapat dalam kitab Veda. Sedangkan pada masa itu yang paham akan isi dari kitab Veda adalah kaum Brahmana. Selanjutnya kita masuk ke teori kedua, yaitu teori kesatria. Teori ini berpendapat bahwa ajaran Hindu-Buddha di Indonesia dibawa masuk oleh golongan kesatria atau kasta kesatria. Nah, teori ini tokoh pendukungnya yaitu Majundar. Nah, teori kesatria ini didasarkan bahwa ada suatu pendapat bahwa pada masa dahulu orang-orang di India atau kehidupan di India terjadi yang namanya perang, sering terjadi yang namanya perang. Nah, dalam masa perang tersebut para kesatria yang mengalami kekalahan akhirnya pergi meninggalkan India. Nah, salah satu tempat yang dituju yaitu adalah Indonesia. Kemudian para kesatria tersebut di Indonesia membuat koloni-koloni yang akhirnya dalam koloni tersebut mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya ada teori Waisa. Teori Waisa ini berpendapat bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, pendukung dari teori ini adalah seorang tokoh yang bernama N.J. Krom. Nah, teori Waisa ini didasarkan pada bahwa pada masa itu banyak sekali orang-orang India yang datang ke Indonesia hanya untuk melakukan perdagangan. Nah, diduga pada masa melakukan perdagangan tersebut orang-orang India ini melakukan interaksi dengan penduduk Indonesia setempat, dan selama masa interaksi tersebut orang-orang India mengajarkan mengenai ajaran-ajaran Hindu-Buddha, baik ajaran agama ataupun kebudayaannya. Selanjutnya masuk ke teori Sudra. Teori Sudra ini berpendapat bahwa yang membawa masuk ajaran Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan Sudra atau golongan terbawah yang ada di India. Nah, tokoh teori ini yaitu Van Faber. Nah, teori ini didasarkan pada ada sebuah pernyataan bahwa pada masa dulu golongan-golongan Sudra ini banyak mengalami penindasan di India karena dianggap sebagai kasta yang terendah, sehingga orang-orang yang berada di golongan Sudra ini akhirnya tidak tahan dengan penindasan yang mengakibatkan mereka pergi ke India. Nah, salah satu yang dituju adalah Indonesia. Selanjutnya ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini merupakan pendapat bahwa sebenarnya yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia
adalah orang Indonesia sendiri, di mana orang-orang Indonesia, khususnya para pelajar yang pergi belajar ke India, ini mempelajari mengenai ajaran Hindu Buddha di India. Kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka mengajarkan mengenai ajaran Hindu Buddha yang diperoleh saat mereka di India. Teori arus balik ini didukung oleh seorang tokoh, yaitu F.D.K. Bose. Nah, itu adalah penjabaran sekilas mengenai teori-teori masuknya ajaran Hindu Buddha. Nah, setelah kalian mendengarkan atau mengetahui penjelasan dari saya ini, tugas kalian adalah membuat analisis mengenai teori mana dari beberapa teori yang sudah saya kemukakan tadi yang dianggap paling sesuai untuk masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Buatlah analisis dengan menggunakan bahasa dan pendapat kalian masing-masing. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah menyimak penjelasan saya. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.